membatalkan kalau dipegang pakai ini nih yang putih itu jaraknya tuh, ya batal. Sama perempuan yang pegang ini yang batal kalau pakai ini, tapi kalau pakai ini nggak batal. Gatel nih Aiki gatel, biar nggak batal pakai ini garunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihin. Aw ghairihi illal mani. Illal maniya asani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qaidi mumakkinan mak'adahu minal ardi. As-salisu iltiqa'u basyaratai rajuli wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Pasal yang selanjutnya akan membahas tentang yang dapat membatalkan wudu. Jika kita mengerjakan salah satu perkara dari yang 4 ini, maka batallah wudu kita. Ketika kita punya wudu, kita punya wudu, lalu kita kerjakan yang pertama, misalkan al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin, keluar dari salah satu jalan. Mana jalan apa? Kubul atau dubur? Kubul yang depan, dubur yang belakang. Kalau di salah satu itu keluar sesuatu, maka batallah wudu kita. Contoh, berarti ketika sholat ada yang membatalkan wudu, berarti membatalkan sholat. Ada yang membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu. Di antaranya ketawa, batal wudunya? Enggak, tapi batal sholatnya. Lagi sholat nih, ketawa, batal sholatnya. Wudunya enggak usah wudu lagi. Kalau anak kecil dulu suka ditipu, ketawa batal sholatnya, wudunya batal. Suruh wudu lagi. Iya, akhirnya keburu udahan sholatnya. Nah, ternyata tidak ya. Yang membatalkan wudu itu keluar sesuatu dari salah satu jalan. Misal seperti rihin, angin. Keluar angin di depan apa belakang biasanya? Belakang. Ya di dubur. Dur aja. Wow, kencang amat. Sampai menggempakan Bali. Iya. Yang kentutnya di Banten, yang guncang Bali. Luar biasa. Ya kalau udah biasa mah biasalah. Kalau punya wudu kencing berarti batal. Punya wudu kentut berarti batal wudunya. Lagi sholat kentut, batal wudu dan sholatnya. Maka wudu dulu baru sholat lagi.
atau selain dari angin. Itu udah pasti ya, selain dari angin mah cairan-cairan lah ya, air kencing, apalagi bukan ini lagi emas batangan keluarnya. Emas batangan batal ya, batal. Mas Bang. Pokoknya ngeluarin apa aja dari kubul dan dubur ketika punya wudu batal. Misalkan keluar batu intan, ketika kencing batu intan yang keluar, kelentring, boom. Ambil batu intannya, cuci, dijual boleh. Iya kan, batu intan. Atau emas batangan, ambil, keluar, cuci, sayang, jual. Emang ada ya? Tapi kecuali al-mani, kecuali air mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi wajib mandi. Wajib mandi besar, disebut mandi besar kan gitu ya, alias mandinya niat, mandi kewajiban, mandi wajib. Tuh, jadi ketika punya wudhu keluar mani tidak batal wudhunya, tapi kewajibannya mandi. Tapi sholat Nggak boleh kan, sholat harus bersih, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kan dia punya hadas besar. Iya. Hadas kecil mah nggak punya gitu. Tapi dia punya hadas besar, mandi tetap batal aja sama wudhunya. Masa mandinya diem aja nggak dikepres-kepres? Kemarin kan di bab mandi harus digosok-gosok ya, biar airnya semua kena kulit. Itu yang pertama. Jelas. Pokoknya keluar sesuatu dari kubul atau dubur ya, itu batal wudhunya. Mau cairan, mau gas, mau benda padat, mau ngeluarin mobil Fortuner batal. Emang ada ya ngeluarin mobil Fortuner? Aiki kali ya, Aiki BAB keluarnya boy, emas batangan, ambil, udah tungguin, jangan sampai tidak diambil, luar biasa kan berarti Aiki. Kalau orang Papua sih kayaknya emas batangan yang keluar, karena yang di Papua itu butiran debunya emas katanya. Subhanallah. Yang kedua, zawalul akli binaumin, hilang akal karena bisa penyebabnya tidur atau selain dari tidur, bisa seperti gila bawaan ya, orang gila wudhu kemarin nggak sah ya kan, karena emang dia menggila. Nah kalau kita orang yang sempurna tidak gila tapi bisa hilang akal, bisa karena tidur, kita tidur bangun tidur suka kaget kan ya, nah itu hilang akal. Tuh. Jadi itu menyebabkan batal wudhu. Karena menurut ilmu kedokteran, ketika mata yang atas tertutup, lubang bawah terbuka. Maka dari itu, jika kita tidurnya duduk seperti ini nih, duduk ini ya, anceng. Ininya ketutup nih. Terus tidak ada pergerakan, tidurnya gini, Budi. Enggak gini, enggak diam gini tidur. Punya wudhu tidur. Itu bisa tidak membatalkan wudhu. Selama pantatnya tertutup. Karena menurut ilmu kedokteran, mata ini tertutup, ini terbuka lubang dubur. Itu pasti. Semua itu terjadi. Makanya kalau tidur suka ada yang tut aja, ya kan? Iya. Dia nggak tahu kentut, woi kentut, atau dia tidur cek aja dia apa ya Pak. Coba aja kalau nggak percaya ya, tidur berjamaah nih, terus ada yang satu nggak tidur, dengerin dia tut, ini nih yang itu tulis dari Kiki duluan, Umar yang kedua. Bisa seperti itu, benar. Jadi menurut ilmu kedokteran sudah diteliti bahwa jika mata kita tertutup, lubang dubur terbuka. Makanya kalau yang tidur suka kentut jangan disalahkan. Jadi emang dia nggak ngerti, nggak tahu karena dia tidur. Kecuali tidur yang duduk seperti ini, ancang. Jadi ininya bener-bener itu ya, nempel di lantai.
terus tidak ada pergerakan, tidak begini, gitu. Nah itu batal nih ya, itu batal. Apalagi sampai tuk, ini ya udah buka batal. Coba. Hanya yang tapa-tapa duduknya gini kan ya, gini. 5 tahun, nggak batal wudhunya. Udah 5 tahun, pas keluar, udah berubah. Ya, jenggot udah 12 meter. Takut ini, Aiki mau nyoba sebelum menikah nanti tapa dulu. Ada nggak sih orang begitu? Ada. Banyak, iya ada. Cuman nggak diposting. Karena emang tujuannya kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enggak. Jadi tapanya nggak sembarang tapa. Nggak sholat, nggak apa-ngapain. Iya, nggak makan, nggak sholat, iya ada. Cuman karena dia hatinya sudah dekat dengan Allah, jadi walaupun itu dia ingat ke Allah. Beda dengan kita lagi sholat ingat makan, ingat dunia. Nah itu yang membedakan kita. Dia nggak sholat ingat Allah, tapi kita mah lagi sholat ingat dunia. Harusnya lagi sholat ingat Allah. Allah ya. Kalau lagi sholat ingat dunia, atau gimana nggak sholat, nambah nggak ingat. Beda lah kelasannya dengan kita. Itu seorang ahli mukhlis biasa. Ada. Iya itu nggak sholat kan ya? Dosa nggak? Dosa kan? Itu dosa, tapi tergantung Allah. Kan yang punya dosa siapa? Allah. Mungkin kita yang lagi sholat lebih dosa, karena kita sholatnya nggak ingat Allah ya. Sholatnya. Sedangkan dia yang duduk di atas batu, ini nggak sholat nggak apa, malah nggak dosa. Kok bisa gitu? Karena dia ingat Allah. Jadi urusan kesananya urusan Allah, cuma ya. Jangan ditanyakan, itu nanti masuk neraka. Jangan gitu. Itu urusan Allah. Neraka punya siapa? Ya Allah. Surga punya siapa? Ya Ya Allah. Allah. Jadi ya udah. Kalau kita kelasan syariat sebutnya ya. Syariatnya mana? Kalau nggak sholat katanya masuk neraka. Kalau sholat insya Allah masuk surga. Tapi kan pakai insya Allah. Belum tentu. Iya, karena sholat kita mah yang tadi itu balik lagi. Sholat kita mah lagi sholat ingatnya dunia. Sedangkan ingatnya apa lagi? Kerjaan. Iya dunia itulah intinya dunia ya. Sedangkan mereka yang di sana nggak sholatnya aja ingat Allah, apalagi kalau sudah sholat. Jadi sholat ingat Iya. deadline. Nah itu Aiki tadi ingat, ketika Aiki pengen gak batal wudhu, biasalah kalau bulan puasa sudah ada yang iktikaf itu ya, suka ada yang iktikaf di masjid. Biar gak batal di masjid, biar ketidurannya gak batal, gini duduknya ancur. Ingat yang penting mah jangan ada perubahan sedikit pun. Apalagi sampai nungkep ke depan duka, udah batal. Udah. Bisa membuat dia terus gak bangun 10 menit, pas bangun batal, tuh pasti batal. Jadi kalau udah tidur ketiduran batal tuh ya. Jadi wajib wudhu lagi. Disunahkan oleh Rasul sebelum tidur kita disunahkan berwudhu Sebelum tidur. sebelum tidur wudhu. Itu nanti kalau bangun tidur batal itu urusan belakang. Yang penting sebelum tidurnya wudhu. Itu ya. Kalau nanti udah punya istri, emang agak repot kadang. Kan yang ketiga nih, iltiqau basaratai rajuli wa imra'atin. Nempelnya kulit laki-laki dan perempuan. Kabiro ini yang sudah besar dua-duanya. Ajnabiyah ini yang sudah yang deng-dengen dua-duanya. Deng-dengen itu bukan muhrim ya. Bukan muhrim. Min ghairi hailin, tanpa ada halang-halang, tanpa ada kayak misalkan Aiki ini perempuannya, nah Aiki megang ini nih nggak batal karena kehalang baju. Tapi kalau langsung batal. Tuh. Ya, suami istri itu batal karena ajnabiyah ini bukan dari satu keturunan. Kalau dari ambil Nabi Adam mah iya satu keturunan.
Tapi kan kesininya jauh, karena jaraknya jauh boleh. Tapi kalau jaraknya deket nggak boleh. Misalkan Iki dijodohin sama adiknya, nikah sama adiknya itu nggak boleh, ya. Itu masih aja ya ini keturunan. Ya. Kalau adiknya bukan keturunan, Boleh. boleh. Tapi kalau satu susu nggak boleh. Ya. Misalnya orang Satu tuanya- air susu nggak boleh. Misalnya orang tuanya nikah lagi gitu, Iya. akan ada adik. Tapi kan kalau jauh mah mending jauh aja, nyari main jauh. Karena di Islam, di ilmu kedokteran juga itu udah diatur. Biasanya kalau satu keturunan anaknya suka cacat bagus. Ya, jadi mending nyari yang jauh jaraknya. Tanya dulu ini dari mana? Oh gitu, keturunan siapa? Satu keturunan. Iya, tanya satu keturunan, ketahuan jauh satu keturunan. Sama. Ya, betul. Berarti gini, yang satu laki-lakinya besar, ceweknya anak kecil, kayak Ica tadi, si kembar, nempel, Iki kena kulit Ica, batal nggak? Enggak. Enggak. Ya, Aiki sama ibunya batal nggak? Enggak. Aiki mau sholat, ibunya pengen salaman dulu, ya udah salaman, nggak batal. Tapi kalau Aiki sama pacar Aiki batal. Batal. Itu udah pasti ya. Atau gini, Aiki sama bibinya, bibi, ya, adiknya bapak, misalkan, cewek, adiknya bapak kebetulan cewek, batal? Batal nggak? Enggak. Oh, enggak. Masih satu keturunan. Nah. Tuh. Ya. Jadi kalau anak gede, ceweknya gede, laki-lakinya anak kecil, belum balik, nempel, nggak batal. Nggak, ya nggak batal. Coba ayo coba, biar jelas nih. Mana lagi? Suami istri itu Suami istri batal, Batal suami pasti istri. batal. Karena beda muhrim kan ya, beda keturunan. beda keturunan. Iya, Walaupun kita udah sah Sah. secara ini. iya batal tetap. Itu kan yang makanya yang boleh dinikahkan, yang batal wudhu, Oh. yang nggak batal wudhu jangan dinikahkan. Dinikahkan. Iya. Ibunya nikahin anaknya nggak boleh. Boleh. Atau anak melamar ibunya kayak siapa? Cerita sang Kuryang ya, sang Kuryang nggak boleh, di Islam nggak boleh diatur. Nanti yang ada timbulnya bahaya ya. Misal bapaknya nikahin anaknya, oh bahaya yang ada nanti. Atau ibunya dinikahin anaknya laki-laki, nggak boleh. Ya. Itu bisa menyebabkan nanti sesuatu yang kurang bagus, bahkan bisa terjadi kerusakan akhlak. Ya, seorang ibu di persetubui anaknya, naudzubillahin jali. Itu yang diatur oleh Islam seperti itu. Makanya kalau batal wudhu boleh dinikahi. Orang lain nih batal wudhunya boleh dinikahi. Kalau nggak batal wudhu jangan, nggak boleh, jangan. Ya, bahaya, awas. Coba mana lagi? Walaupun itu lupa ya, Aiki punya wudhu, istrinya punya wudhu, lupa kepegang tangannya, Ya. batal tetap wudhu lagi. Wudhu lagi. Ya. Walaupun lupa atau nggak sengaja tetap batal. Kalau sepupu kan Sepupu nggak batal. nggak batal. Iya. Satu keturunan kan dari ayah atau ibu. Ya kan, tapi kan kalau sepupu kan setengahnya dari. Iya, tapi tetap satu keturunan. Iya. Oh. Masih satu keturunan. Tapi kalau jauh boleh. Nggak tahu nih misalkan jauhnya dari keturunan keberapa gitu ya. Keturunan keberapa boleh. Coba dinikahin boleh. Dari keturunan jauh gitu nggak ada tetangga. Ada. Dia mah masih satu bapak nih sama ini. Ya udah jangan nanti. Misal kakek kita adik kakak gitu ya. Nah Ya, itu Boleh dia nggak masih tuh? deket dia. itu masih dekat. Ini jauhnya misalkan udah keturunan ke-7 WD atau keturunan ke-4 lah. Ya. Ini kita masih satu keturunan tapi dihitung-hitung jauh. Jauh lah. Cuman ini kakek kita kan bukan yang keberapa, kakek yang keberapa itu.
Jadi, tapi kalau ada halang-halang boleh. Makanya kalau mau tidur sama istri, biar wudunya nggak batal, istrinya suruh pakai mukena, pakai cadar, laki-laki pakai sarung tangan, pakai sarung kaki, pakai helm maling gitu, helm maling. Nah itu seperti itu boleh. Mendingan pisah ranjang aja. Waduh jangan loh. Kaget. Kaget. Bagusnya mah udah satu panjang dong, keren. Tapi manfaatnya apa itu? Kalau kita wudhu nggak, kan maksudnya kita kan tidur ya kan, tidur kan nggak sholat gitu. Tapi Tapi wudhu masih dulu. punya wudhu kita. Iya gitu. itu manfaatnya jika kita punya wudhu, satu dipanjangkan umur. Jadi ketika mau dicabut nyawa, punya wudhu jangan. Gitu. Iya. Diundur sama malaikat, setik. Enggak, biasanya dibatalin doang sama malaikat. Curug ketut, cabut. Oh malaikat nggak mau nyabut. Gak mau orang cabut yang nyawa punya orang yang punya wudhu. Betul. Dan ketika dia meninggal dalam keadaan berwudhu, biasanya matinya berarti husnul khotimah. Dicabut nyawanya dan pasti kentut gitu lagi. Dia punya wudhu nih, cabut nyawanya tetap. Tapi kentut pasti nanti. Kalau enggak kan suka kencing apa. Iya. Yang meninggal itu kan suka gitu ya. Itu batal. Ar-rabi'u masukubulil adami ayat au koti duburi bibat nirrohati au butunil asobi. Yang keempat, terakhir nih ya, memegang kubul Adam, memegang kepunyaan Adam. Sama punya Hawa dia sama dipegang tuh. Tapi dipegangnya pakai apa? Dipegangnya pakai butunil asobi. Ini nih, rambut dampal. Ini apa bahasa Indonesia dampal? Telapak tangan. Berarti kalau dipegang pakai ini batal nggak? Nggak tahu. Enggak. Misal contoh, Aiki megang kayak gini. Garuk-garuk gini. Enggak batal lagi. Enggak. Ya, jadi yang membatalkan kalau dipegang pakai ini nih, yang putih itu jaraknya tuh, ya, batal. Sama perempuan yang pegang ini, batal kalau pakai ini. Tapi kalau pakai ini nggak batal. Gatel nih, Aiki gatel, biar nggak batal, pakai ini garunya. Bisa. Kan di sini au butunil asobi, telapak tangan. Iya, kalau bukan telapak tangan nggak batal. Pakai ini sikut. Itu nggak batal, ya. Iya. Atau bubulat dubur, tau kan? Ya. Iya. Lubangnya. Iya. Lubang pantat. Lubang dubur tuh ya, yang lubang pantat kita kan kalau bebas suka ada gitu ya. Nah keluar itunya dipegang sama ini kita batal. Ya. Ya. Tapi ini kan bangsa Adam ya. Misal nih Aiki punya kambing mau melahirin kambing. Susah ngeluarin anaknya, dia tuh udah keluar kepala kambingnya. Dibantu sama Aiki, dipegang kan masuk ke dalam dia. Batal nggak Aiki kalau punya wudhu? Batal. Enggak, karena bukan bangsa Adam. Hewan Dia mah cuci tangan aja dan najisnya hilang kan ya. Wudhu, sholat langsung. Misalkan punya wudhu nih. Oh iya kan najis juga itu. Najis, tapi kan tinggal dibersihin doang, nggak usah wudhu lagi. Yang penting nyabut kambingnya jangan sambil kentut. Sambil kentut batal nggak? Batal kalau kentut, kan kentut yang bikin batal ya. Atau nih punya ayam bertelur, mau bertelur susah kan dia ngeluarin ayamnya, udah kokok berisikannya, dibantu sama Iki, mau digedein lubang tuh, oh ini dia ambil ini, udah ambil telurnya, batal nggak? Enggak. Cuman harus cuci tangan dulu, langsung sholat boleh, cuci tangan langsung sholat. Yang penting nggak kentut. Iya. Nanti sambil kentut, itu batal. Berarti kalau ngelapnya pakai anduk gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ngelapnya pakai anduk, makan kalah kan. Terus atau nggak pakai anduk ya misalkan ngelapnya pakai ini. Pokoknya butuh nirohati au butuh nilasobi.
butuni rohati ini nih, dampal telapak tangan ya. Ini butuni lasobi ini, dampal telapak tangan. Kalau ini butuni rohati. Ya. Ya. Pirang-pirang dampal anu jero atau pirang-pirang anu dampal iya. Ya ini, pokoknya pakai ini ya. Dampal. Ini mah enggak. Ini enggak ya? Iya. Lagi pakai ini. Kasih. Kirain semua yang kena kulit. Betul, tapi ya enggak ya, enggak. lapang. Ya. Coba ada yang ditanyakan nggak? Iya. Jelas nggak? Yang membatalkan wudhu Kalau punya wudhu makan batal nggak? misalnya ada makanan sisa nih tapi nggak kita telan lagi sholat, tengah sholat tuh batal ya? Lagi sholat ada makanan sisa itu nggak batal kalau nggak ditelan. Kalau ditelan batal, tapi sholatnya yang batal, wudhunya Wudhunya enggak. Aiki punya wudhu ngopi nggak batal. Kalau kita keluarin batal. Enggak, dibuang cepat gitu. Iya, boleh. Makanya kalau mau sholat disunahkan bersiwak dulu. Siwak ya. Beli kayak siwaknya, Biar enggak beli yang gede lagi yang gini. gede. Ya. Aiki nih punya wudhu, minum nggak batal, Enggak. makan nggak batal, merokok nggak batal, naik motor nggak batal. Yang penting jangan kentut, ya, jangan kencing. Ya. Apalagi Itu aja sih kayaknya. iya, ini pokoknya nih sama ini doang ya batal dia. Selain dari ini enggak, ini batal sama. Tapi selain dari ini nih doang. Ini, tuh, ya. Jelas ya, jelas ya, coba ayo tentang batal wudhu. Tadi nggak boleh tidur, bersentuhan, apalagi tadi Keluar sesuatu buat sesuatu, dari kubul atau dubur, memegang kubul, memegang dubur, bubulet dubur sama kubul. Tuh. Salah satu itu dipegang aja, batal. Tuh. Ya. Ya. Mau dipegangnya sama, apalagi dipegang sama istri mah tuh, yang membatalkan persentuhan kita sama istri. Gitu. kalau kena wudhunya kentutnya, ulang lagi wudhunya. Iya, lagi sholat nih, udah mau tinggal serokat kentut. Apa? Lagi wudhunya. Oh lagi wudhu, kentut. Iya ulang lagi lah. Udah pertengahan ya, udah ini nih. Ketut, ulang lagi nggak apa-apa. Bagus, diulang-ulang bagus wudhu. Wudhu pertama sekali wudhu itu dapat pahala. Wudhu yang sekali dikasih pahala. Yang kedua pahalanya ditambahkan. 3 kali usapan yang ketiga itu seperti wudhunya para nabi dan rasul. Jadi kalau para nabi dan rasul wudhunya 3 kali. 3 kali cucian. 1, 2 gitu. 3. Oh 3 kali itu sunnah berarti. Oh, itu sunnah, bagus. Itu wudhunya para rasul dan para nabi. Itu. Ya. Terus kalau udah beres wudhu, jangan lupa baca surah Al-Qadr 10 kali kalau bisa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Gitu. Bukan yang itu Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Yang Iya doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Tapi bagusnya mah baca surat Al-Qadar juga. Iya, 10 kali. Ya. Faslun wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Silakan, ada yang ditanyakan?